Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan minta tolong ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak bisa bergabung dalam pembelajaran hari ini? Alhamdulillah lengkap Pak, semua sudah bergabung dan siap. Ya, alhamdulillah. Saya juga mengingatkan jangan lupa untuk mengisi presensi online yang sudah ada di Google Classroom ya, seperti kemarin. Jadi mengisi presensi online-nya. Dan baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pergeseran arah keseimbangan, yaitu dari keseimbangan Fe3 plus SCN min menjadi Fe SCN 2 plus. Nah, siapa yang masih ingat faktor apa saja yang mengaruhi pergeseran arah keseimbangan dalam sistem ini? Dan apa sih pengaruhnya terhadap tetapan timbangan? Faktor yang mempengaruhi perubahan arah kesetimbangan pada sistem tersebut adalah konsentrasi, Pak. Terus? Bila konsentrasi pereaksi ditambah, maka akan merubah tetapan kesetimbangan baru menjadi lebih kecil. Maka reaksi akan bergeser ke kanan menuju produk, menghasilkan warna merah darah. Iya. Demikian sebaliknya, jika konsentrasi produk ditambah, maka tetapan kesetimbangan baru menjadi lebih besar sehingga akan menggeser kesetimbangan ke kiri atau ke arah pereaksi menghasilkan warna jingga. Iya, benar. Nah, sekarang dalam 2 kali pertemuan ke depan ini, termasuk hari ini, itu kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kesetimbangan. Jadi sebenarnya hari ini kita akan belajar beberapa hal, yaitu yang pertama, kalian akan mampu untuk menganalisis dari pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran arah keseimbangan. Kemudian menganalisis dari pengaruh suhu serta katalis dalam keseimbangan tersebut. Baik, untuk langkah selanjutnya, coba kalian perhatikan dari video berikut ini, di mana dalam video itu nantinya kalian coba perhatikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari sistem keseimbangan kimia. Jadi pergeseran arah sistem keseimbangan kimianya. Bentar ya, saya tampilkan terlebih dahulu. Gasnya berkurang karena jumlah molekul-molekul gasnya juga berkurang. Setelah kalian bisa melihat dari video yang tadi kita tampilkan, itu saat mendengar faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan, mungkin coba kalian kemukakan kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa kalian ajukan mengenai video tadi. Saya, Pak. Apa yang terjadi saat faktor-faktor tersebut diberikan pada suatu kesetimbangan? Nah, untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, nanti sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan. Jadi untuk menjawab pertanyaannya kita menggunakan metodenya diskusi kan nantinya kalian. Jadi silakan dibuka akun Google Classroom-nya masing-masing. Kemudian saya beri waktu sekitar kurang lebih 10 menit kalian baca tentang materi-materi faktor-faktor tersebut ya. Kemudian buat ringkasan poin-poin utamanya saja ya, agar kalian bisa memahami lebih lanjut mengenai konsep tentang penyebab atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan. Silakan kalian berkomunikasi dengan teman-temannya menggunakan Google Classroom masing-masing, gitu ya. Kemudian nanti dilengkapi dengan mengerjakan LKPD yang sudah kita share sebelumnya. Jadi kalian mengerjakan dengan teman-teman kalian LKPD-nya. Oh ya, jangan lupa kalian membuat bahan presentasi ya, hasil dari diskusi kalian.
dari kelompok kalian sendiri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan ini. Nanti dari referensi dan itu kan kalian bisa buat sedikit saja, bisa berupa peta konsep, boleh, bisa berupa PowerPoint, boleh, atau berupa rangkuman lah. Nanti kalian bisa share di Google Classroom sehingga teman-teman yang lain atau kelompok yang lain bisa juga mengetahui hasil dari diskusi kelompok kalian. Baik, sekarang kita sampai pada bagian untuk berdiskusi atau mempresentasikan hasil. Mungkin silakan ada yang bersedia mempresentasikan terlebih dahulu hasil diskusi kelompoknya. Saya Pak, saya coba mempresentasikan hasil diskusi mengenai yang ditanyakan di LKPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Berdasarkan video, referensi, dan hasil diskusi kami, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan selain konsentrasi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Terdapat beberapa faktor lagi yaitu suhu, tekanan, dan volume, serta katalis. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Silakan mungkin ada dari teman-teman yang lain bisa bertanya ke kelompok 1. Saya Pak, Ya, Husnul. berdasarkan penjelasan Anda tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan ada konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume, serta katalis. Yang mau saya tanyakan dari faktor-faktor tersebut, apakah ada yang bisa merubah nilai tetapan kesetimbangan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya ada, yaitu faktor suhu. Perubahan konsentrasi, tekanan, atau volume dapat mengubah posisi kesetimbangan, tetapi tidak mengubah nilai konstanta kesetimbangan. Hanya perubahan suhu yang dapat mengubah konstanta kesetimbangan. Baik, dari jawaban Nabila tadi benar ya. Jadi yang mempengaruhi nilai tetapan kesetimbangan itu adalah suhu. Jadi yang lainnya baik konsentrasi, tekanan, volume itu tidak mempengaruhi nilai dari konstanta kesetimbangannya. Baik anak-anak, kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dan kemudian sudah saling berdiskusi tadi mengenai materi hari ini. Apakah masih ada yang mau ditanyakan atau yang masih ragu tentang penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman tadi dan juga yang kita sudah diskusikan? Mungkin ada yang mau tanya? Saya Pak, Iya. saya masih ragu dengan faktor katalis pada kesetimbangan. Katalis kan fungsinya untuk mempercepat reaksi. Kesetimbangan bersifat reversibel atau bolak-balik. Berarti katalis mempengaruhi reaksi ke kanan atau yang ke kiri atau dua-duanya? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Apakah ada yang mungkin bisa memberikan jawaban pada Yunia? Mungkin? Saya Pak, Ya. menurut saya katalis memang berfungsi sebagai faktor yang mempercepat laju reaksi. Akan tetapi pada sistem kesetimbangan ini katalis sebenarnya tidak memberikan pengaruh langsung. Hanya saja katalis bisa mempercepat terbentuknya kesetimbangan. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa kesetimbangan bersifat reversibel. Maka semakin cepat terbentuk produk, maka akan semakin cepat juga reaksi balik akan terjadi sampai terbentuknya kesetimbangan. Baik, benar sekali. Jadi katalis itu sebenarnya adalah berfungsi sebagai faktor yang mempercepat laju reaksi ya, yang seperti pernah kita bahas di bab laju reaksi. Jadi katalis bertindak untuk menurunkan energi aktivasi. Ya, sehingga sebenarnya katalis ini tidak mempengaruhi secara langsung terhadap kesetimbangan itu, tapi hanya saja mempercepat terbentuknya kesetimbangan. Yang seperti yang dikatakan tadi bahwa kesetimbangan itu kan bersifat reversibel atau bolak-balik. Jadi semakin cepat terbentuknya produk, itu akan juga semakin cepat reaksi baliknya itu akan terjadi sampai terbentuknya adanya suatu kesetimbangan. Jadi sebenarnya katalis itu tidak mempengaruhi secara langsung dari setimbang itu tadi. Ya, baik, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada ya.
Nah, baik, oke. Jika sudah jelas, nanti jangan lupa akan ada kuis atau tes sedikit lah untuk sebagai penguatan materi yang kita pelajari hari ini. Nanti kalian bisa akses di Google Form-nya. Jangan lupa dikerjakan, hingga saya berikan batas waktu sampai dengan jam 12 siang tadi nanti ya untuk mengerjakannya. Baik, anak-anak, sebelum kita tutup, mungkin ada yang bisa membantu untuk bisa menyimpulkan secara keseluruhan dari apa yang kita bahas hari ini. Mungkin ada yang bisa bantu? Saya, Pak. Ya, Wisnul. Dari materi yang kita bahas tadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah 1. Faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan antara lain konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. 2. Katalis tidak mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan, akan tetapi hanya mempercepat terbentuknya kesetimbangan. Ya, oke, baik, terima kasih, bagus sekali ya. Dengan disampaikan kesimpulan oleh Husnul tadi, maka kita sudah sampai pada tahap akhir pembelajaran ini. Ya, sebelumnya saya kembali mengingatkan untuk mengerjakan kuis yang ada di Google Classroom. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya nantinya kita akan bahas, kalau hari ini kan kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Nah, nanti minggu depan di pertemuan yang akan datang itu kita akan bahas mengenai bagaimana penerapan dari faktor-faktor tersebut. Jadi bagaimana sih konsentrasi atau suhu, tekanan itu kita terapkan dalam skala industri terutama ya. Nah, baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan keluar rumah kalau seandainya tidak ada keperluan secara mendesak. Baik, akhir kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya.